shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Meneruskan Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani li Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bi barakati ulumihi fid dharain. Masih meneruskan hati-hati para kekasih Allah atau hati-hati aulia-aulia Allah. Jadi wali-wali Allah ini manusia-manusia pilihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih mereka karena usaha mereka yang giat, karena mujahadah mereka yang luar biasa, keinginan mereka yang luar biasa, yang Allah Maha Tahu. Maka orang tersebut berhak Allah Subhanahu wa ta'ala pilih untuk menjadi hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah. Aulia Allah adalah wali Allah. Apa maknanya wali Allah? Hidupnya itu, diamnya, geraknya, ucapannya, pikirannya, hatinya, semuanya Allah yang mengarahkan. Itulah pengertian wali. Jadi kalau ada di antara kita bapak-bapak, ibu-ibu yang pikirannya, hatinya pertama, terus lari ke pikiran, kemudian ke perbuatan, itu selalu terarah kepada apa yang Allah ridha, maka secara kriteria bapak, ibu, abang-abang cukup untuk menjadi wali Allah. Dari kelas apapun bapak-bapak, ibu-ibu, dari jenis apapun bapak-bapak, ibu-ibu, dari keturunan apapun bapak-bapak, ibu-ibu, dari suku apapun bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa mereka Allah pilih sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini hampir sama jawabannya pada saat kita bertanya, kenapa mereka-mereka ini harus mendapatkan ranking 1 di sekolahan mereka? Ranking 1, ranking 2, sampai 10 besar. Kenapa memang? Ya Allah, Ustadz belajarnya rajin. Bukan sekedar belajarnya rajin, belajarnya sungguh, ya, disiplin, akhlaknya baik. Nah itu. Nggak mungkin guru yang baik, guru yang berakal akan menjadikan murid yang paling bandel, yang paling goblok ranking 1. Nggak bakal, Pak. Kecuali muridnya itu anak pejabat. Iya, anak wali kota, anak gubernur gitu. Anak kabag baru. Nah kalau Allah ini nggak bisa dinego masalahnya. Kalau kita mungkin bisa dinego, kalau Allah tidak. Itulah aulia Allah. Maka apa kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, wala yataharrakuna harakatan wala yahtuna khutwatan illa biidnin sarihin minhu liqulubihim. Ini aulia Allah, Pak. Mereka itu enggak bergerak apapun bentuk gerakan. Wala yahtun, mereka itu enggak akan melangkah satu langkah pun illa biidnin sarihin, kecuali ada izin yang jelas. Ya, ada izin yang jelas dari Allah ke hati mereka. Itu aulia-aulia Allah, Pak. Kenapa? Ada hati-hati yang ya
Allah yang langsung bimbing. Ini namanya hati aulia Allah. Kalau kita ini kan kagak Pak. Yang bisikin kita itu nafsu. Kesono lu. Nggak ada hati kita. Tahu-tahu, nyesel gua. Ngapa nyesel? Gua pikir begini. Tahu-tahu, begitu. Sering nggak itu? Lihat, kalau aulia Allah tuh nggak pernah kecele Pak. Karena dia akan melakukan sesuatu, ya, dia akan bergerak, dia akan ngelangkah, itu nggak akan kecuali memang sudah ada izin yang jelas dari Allah kepada hati mereka. Nah, inilah istilahnya ilham. Jadi kalau wahyu sudah nggak ada. Saat Rasulullah SAW ditetapkan menjadi nabi yang terakhir, wala nabiyya ba'di, dan nggak ada nabi setelahnya. Ya, tapi rijal, manusia-manusia pilihan Allah ini banyak. Manusia-manusia yang sungguh, manusia-manusia yang hatinya itu seperti burung, manusia-manusia yang hatinya itu luar biasa. Mereka kan berhak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada pada pilihan dan kekuasaan Allah. Maka wahyu tidak ada, ilham terus Allah berikan. Ini namanya hati-hati. Qulubun alhamahullah. Hati-hati yang Allah berikan ilham. Memang hati yang bagaimana yang Allah berikan ilham? Qulub munibah. Hati yang selalu memiliki sebuah kesadaran bahwa dia ini hina di hadapan Allah. Dia ini banyak dosa di hadapan Allah. Qulubun munibah. Hati yang selalu sadar bahwa dia ini apa sih dibanding kekuatan kebesaran Allah. Atau bahasa yang kita kenal, tawadu. Rendah diri. Artinya Pak, bukan badan Pak. Kalau badan itu bisa dibohongin. Turmuzi Abdul Jalil jalan unduk, boy lo tawadu amat tuh orang. Padahal luarnya doang, hatinya Nauzubillah. Ini yang kita lagi bahas hati. Qulubun munibah, hati yang selalu taubat kepada Allah. Sampai satu ada perbuatan besar itu terjadi, dia akan akui secara hati bahwa ini dari Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Nggak ada dia ikut sertakan sedikit kemampuan yang Allah kasih ke dia. Nggak ada. Itu kalau ciri wali Allah. Kalau ciri wali Allah itu nggak ada sedikit pun mengikut sertakan kemampuan ya yang dia miliki. Tapi semuanya itu dianggap tidak ada. Ini terjadi, perbuatan baik ini terjadi, itu semuanya karena izin Allah, karena kekuatan dan daya Allah yang Allah berikan. Qulubun munibah. Hati-hati yang dapatkan ilham itu adalah hati yang selalu taubat. Wa qulubun, hati yang selalu kembali, hati yang selalu tahirah, bersih. Maka urutannya ini luar biasa. Pertama munibah. Kalau hati kita ini udah sering ya kita latih, kita bersihkan, ya Allah, saya kalau bukan karena hidayat Allah nggak bisa benar, kalau bukan taufik dari Allah nggak bisa benar, kalau bukan karena hidayat Allah, hidayat kekuatan daya Allah yang Allah berikan kepada saya nggak bakal ada di majelis ini. Saya nggak bakal bisa pergi haji, pergi umroh, semuanya Allah. Jadi kalau hatinya udah munibah, itu nanti tahirah, suci. Itu hati suci Pak, bersih. Hati yang sudah diawali dengan selalu sadar, ya Allah saya banyak kesalahan, pastinya kan dia istighfar Pak. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ngaku sedikit istighfar, ujub sedikit istighfar, sombong istighfar, ria istighfar. Hasilnya hati itu tahirah. Qulubun tahirah, hati yang sudah mulai suci. Nih, hati-hati yang Allah kasih ilham. Hati yang Allah akan ilham,
Artinya Allah ilhami, ini hati akan jadi pongkol kuat, dasaran kuat, tergeraknya seluruh badan dia. Nah makanya kalau aulia Allah nggak akan tergerak dan nggak akan melangkah kecuali dapat izin jelas dari Allah ke hati mereka. Ya, karena hatinya suci. Wastajabat li hidayatillahi wa taufiqi. Hati yang sudah menerima segala bentuk petunjuk, bentuk ketetapan, segala bentuk apapun yang Allah perintahkan. Udah diterima, udah welcome banget. Ingat Pak, hati yang dikasih ilham oleh Allah, ini bukan hati yang nggak pernah dosa, enggak. Kalau hati yang nggak pernah dosa itu hanya satu pemiliknya, Sayyiduna Muhammad. Kalau hati kita mah kagak, makanya ada bahasa munibah. Tuh. Kalau kayak Nabi mah nggak bisa diusahakan Pak. Itu udah level contoh buat kita. Level contoh yang udah amat sempurna. Ya, Allah tuh produknya hanya satu di dunia ini, nggak bakal dua. Kalau kemiripan wajah, ya mirip dengan Sayyidina Ibrahim, mirip dengan salah satu sahabat yang saat itu ada, saya lupa namanya. Mirip, kemiripan wajah fisik. Tapi kalau fisiknya semuanya, akhlaknya, luarnya, dalamnya, semuanya itu nggak ada. Cuma satu Allah ciptakan. Sebagai simbol kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tetapkan sebagai suri teladan buat kita. Nah, kalau ada pun hati selain Nabi itu semuanya dosa. Ini hati kita, hati saya pribadi, Tarmuzi Abdul Jalil, dosa. Bisa nggak jadi wali? Bisa. Bisa nggak jadi memiliki hati-hati yang dikasih ilham oleh Allah? Bisa. Hatinya yang harus dimunibain. Asal orang suka dikit ngagul, ya udah kagak bakal jadi wali begitu. Beneran Pak. Asal orang puji, terus hati kita ujub, dan ujub tersebut kita rawatin, walaupun nggak ngucap tapi di hati lah gua gitu. Paham gak maksudnya? Ini nggak ada kuenya nih, jadi romannya lemes. Nggak ada kuenya Mang Ali ya? Hah? Oh, jangan gitu ke depannya, kasihan jamaah. Udah bapak-bapak mau apa emang? Saya tanya tuh Pak. Ngomong Pak mau apa? Bapak-bapak mau nasi goreng? Ya udah habis ini beli. Bang Imam jangan masing-masing begitu. Kita ngomong begitu ada Mang Ali tersinggung dia nanti. Biar Mang Ali yang koordinir dah. Hati yang, jadi kalau hati udah yang kayak gitu tuh hati yang udah siap Pak. Hati yang udah siap menerima cahaya Allah. Hati yang sudah siap menerima ilham dari Allah. Bener Pak, kalau aulia Allah kan sering kita dengar. Kok kalau aulia Allah itu kayak orang tahu ya? Bukan tahu Pak. Enggak ada yang tahu yang gaib. Jangankan aulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah tahu apa yang bakalan besok terjadi. Ingetin itu Pak. Ini kadang-kadang kan cerita-cerita mistis, cerita-cerita yang berlebihan itu luar biasa. Kadang-kadang cerita yang dimuat, yang punya kesan seakan-akan tahu segala-galanya, melebihi Sayyiduna Muhammad. Enggak ada Pak, Rasulullah itu Pak, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling takwa, manusia yang paling dekat dengan Allah, manusia yang Allah sudah tetapkan Allah cinta kepadanya. Itu enggak tahu apa yang akan terjadi besok. Nah ini patokan kita. Makanya kalau ada orang yang ngaku kalau dia itu tahu apa yang akan terjadi besok, bohong. Bohongnya begitu tuh, bohong Betawi. Ya sekarang kan namanya juga zaman medsos, bener gak? Wah ini dia tahu, makanya lu kesono aja dah, pasti lu kebaca. Lah. Kagak Pak. Jadi bukan kemainannya kebaca begitu, bohongnya kebaca.
Jadi Nabi pun baru tahu gaib itu kalau Allah kasih tahu. Makanya pada saat seorang wanita, Rasulullah sedang jalan, ada seorang wanita, "Ya Nabi, ya man ya'lamu ma fil ghaib." Wanita ini bilang kepada Sayyidina Muhammad, "Wahai Nabi yang tahu gaib." Apa kata Rasulullah? "Qul la ya'lamul ghaiba illallah." Nggak ada yang tahu gaib kecuali, iya, nggak ada yang itu memang rahasia Allah. Ya kalau Rasulullah setiap saatnya memang dikasih tahu besok apa yang akan terjadi besok, ya Rasulullah nggak bakal luka perang, Pak. Rasulullah akan menang terus perang, Pak. Rasulullah nggak akan gagal mengatur strategi, Pak. Kan gitu. Ya orang tahu besok nih kita bakalan begini, bakal begini. Musuh dari sini, kita dari sini ya. Besok kalau kita di sini kita kalah. Makanya ya nggak bakal kalah. Tapi kenapa Rasulullah harus luka? Ini memaknakan bahwa Rasulullah itu tidak tahu yang gaib. Nah, kalau Rasulullah saja tidak tahu, apalagi kita, apalagi bawahannya kita nih sebagai umatnya. Lah, itu kalau lagi dengar cerita aulia Allah kayak orang tahu. Nah, ini bukan kayak orang tahu, tapi memang untuk aulia Allah, mereka itu hatinya yang selalu nyambung sama Allah, Allah yang memberikan ilham. Jangan pergi ke sana loh. Dibuat hatinya itu nggak enak. Badannya berat untuk melakukan hal tersebut, untuk melangkah untuk yang lain. Ternyata benar, dia nggak pergi, ada kejadian. Bukan tahu. Wah, kalau tahu mah enak banget. Gua ke sana nih bakalan susah. Kalau ke sana dapat duit. Lah yang dapat duit lah kita berangkat, benar enggak? Mang Ali paham enggak, Mang Ali? Mang Ali jangan nyingir-nyingir doang, Mang Ali. Aduh ya Allah, paham enggak kira-kira tuh? Jadi aulia-aulia Allah itu Pak luar biasa, Pak. Gitu. Bukan, jadi kayak zaman perjuangan tuh, para pejuang-pejuang. Ya memang hatinya bersih, terus ibadah, zikir, tawakalnya kuat. Gitu. Dan terkadang Allah kasih karomah, Allah kasih kemuliaan, keramat, tuh istilahnya. Jadi keramat itu bukan punya kita. Kalau keramat itu ditimbulkan sering, namanya bukan keramat, dukun. Lah keramat apa? Bukan kita yang minta, Allah yang kasih, kayak mujizat. Emang Nabi bisa ngelakuin sesuatu gitu? Enggak, Allah yang semuanya, Allah yang kasih. Ini akidah yang benar nih Pak. Jadi apakah itu keramat bisa dibuat? Enggak, keramat itu enggak bisa dibuat. Itu bukan kapasitas manusia, tapi Allah yang memberikan. Gitu. Kayak saya punya guru, Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Dia ini kan pengajar, kalau dia pendidik, pengajar. Yang setiap harinya itu ngajar, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ngajar di Parung Banteng, Al-Busra. Sampai Sabtu, malam Minggu sudah balik lagi ke Bukit Duri. Emang ngajar Pak, full ngajar waktunya buat khidmat. Nggak ada berpolitik, nggak ada nyosor-nyosor sama pejabat, nggak ada carmuk. Didatengin dikasih duit ditolak. Saya ngelihat dengan mata kepala saya, zuhudnya dapat banget. Zuhud apa maksudnya? Nggak butuh sama dunianya, itu kelihatan banget. Ditawarin mobil Mercy, enggak, saya punya mobil banyak. Pas ditanya-tanya mobil banyak apaan? Bajaj, Oplet, ya mobil orang. Dia mah kagak punya mobil. Dia mah bukan kayak model ustadz-ustadz sekarang. Makanya tuh saya dengar ustadz yang malam Rebo ngajar di sini, ustadz siapa namanya? Orang tua kita, Anto. Itu kalau ngelihat-lihat kayak gitu tuh nasihat banget, Pak. Itu pukulan penting. Pukulan amat penting untuk jiwa-jiwa kita. Ya kayak gitu, Pak. Artinya orang kalau udah nggak suka sama dunia,
itu artinya sudah buat akhirat. Nah itu yang selamat Pak. Lah kalau kayak kita makan kagak, orang rakus banget masih. Oi. Ya makanya saya kalau ngomong-ngomong begini tuh suka malu sama pakaian saya Pak. Malu sama pakaian, malu sama banda. Sama gaya gitu. Bukan berarti harus jelek-jelekin, tapi terbukti. Nah suatu ketika Sayyidi Syekh Habib Abdurrahman As-Segaf ini megang api. Dia mah enggak mau apa-apa, itu setrum. Orang Bang Mail Lampung itu megang setrum kok, digituin sama obeng nyala. Nah, tapi kok dipegang-pegang aja. Kata Bang Ismail Lampung, Walid, itu setrum Ismail dilepas. Tapi berapa menit itu nggak kenapa-napa. Nah, saat itu inilah keramat. Apakah pada saat itu Habib Rahman sadar? Enggak Pak. Lah kagak, dikasih aja sama Allah begitu. Dan banyak kejadian-kejadian yang keluar dari batas kemampuan otak kita. Dan itu beliau juga kagak sadar. Tahu-tahu kita lihat begitu, itulah keramat. Bukan keramat nih. Wow, itu mah dukun. Pengobat udah kalau yang begitu mah. Nah bener, tanya aja. Nah kalau aulia-aulia Allah tuh kayak begitu. Maka wala yaquluna minal asya'il mubahati wa yalbasuna wala yankihun wala yatasarrafuna fi jami'i asbabihim illa biidnin sarihin liqulubihim. Mereka itu tidak makan hal-hal yang mubah, tidak make, tidak nikah, tidak melakukan seluruh bentuk aktivitas sebab kecuali dengan izin yang jelas dari Allah untuk hati mereka. Iya, Pak. Iya, karena sesuatu yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, Allah juga bisa berikan kepada selain nabi dan rasul. Artinya apa? Artinya kalaulah makan, nggak makan sembarangan, Pak. Nggak makan sembarangan. Yang pertama, kalau aulia-aulia Allah itu makan, ditimbangnya itu dengan timbangan lahiriah, timbangan syariat. Ini boleh nggak gua makan? Pertama tuh hukum. Karena itu memang harus yang jadi awal. Karena halal dan haram itu ditentukan pada syariat. Karena syariat sudah jelas, yang halal jelas, yang haram jelas. Dia lihat ini makanan baik, halal, toyib atau enggak. Oh ternyata makanan ini toyib, makanan ini baik. Kan begitu. Oh secara syariat makanan ini halal untuk dikonsumsi. Enggak, lu aulia Allah enggak cukup sampai di situ. Dia baru akan makan makanan itu kalau memang sudah ada ilham dari Allah, ini baik buat kesehatan kau, baru dimakan. Makanya makannya itu hati-hati, kagak kelihatan rakus. Wah. Ya, lihat Nabi makannya. Makanya sampai ada mensifatkan Nabi makannya begini. Itu tanda makan kagak rakus, Pak. Kok kata begini. Udah begitu dipelintir lagi. Pap. Lah bener nggak Pak? Iya Pak. Hah? Iya. Jadi hati yang udah dibimbing sama Allah. Gitu. Dan ini memang nyata Pak, memang nyata. Makanya Rasulullah itu inna quluba, dalam sebuah riwayat al-Imam Muslim, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati seluruh anak manusia itu di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala seperti hati satu. Jadi hati anak manusia itu Pak sampai hari kiamat itu dalam genggaman Allah. Makanya kata Rasulullah, ya musarrifal qulub, yang megang hati, yang gerakin hati, sarrif qulubana ala ta'atik atau ala ta'atik. Palingkan hati kami ini untuk taat kepada Engkau. Ini doa Nabi. Dan kemudian diteruskan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din, rawahu Muslim.
Jadi hati kita ini Pak, itu Allah yang gerakin. Nah makanya kalau aulia-aulia Allah udah nggak khawatir. Kenapa? Memang Allah hatinya, memang yang pertama memang hati tersebut ada pada genggaman Allah. Yang kedua, ya enggak, mereka udah ngerasa aman, hati saya mau Allah, terserah Allah. Kalau kata Allah nggak baik, nggak bakal saya lakuin. Nah, makanya hati kita tuh pengennya kemana? Oi. Nah, hati kita pengen kemana nih? Ayo dah. Ditanya begitu aja bingung. Ya musarrifal. Yang ngarahin tuh Allah Pak. Yang ngarahin Allah. Makanya kalau kita udah punya hati kayak begini Pak, jangankan pakai ngomong, jangankan pakai balas dikatain orang, jangankan pakai doa, diam aja itu langsung Allah yang nyerang. Itu sayangnya Allah kepada aulia-aulia Allah. Man azali wali, kata Rasulullah, yang ganggu wali aku, kata Allah, aku yang langsung nyerang orang tersebut. Baik-baik. Ini aulia-aulia Allah. Nah, ada nggak ini di masjid ini wali? Kalau dari tampangnya banyak. Dari tampangnya. Tapi kalau Bapak ngerasa, alhamdulillah, kan gitu kata Rasulullah, sering evaluasi, sering muhasabah. Kalau kau dapat baik, diri kamu, hati kamu, jiwa kamu ini ada pada perintah Allah, aturan Allah, maka kata Rasulullah, ucapkan alhamdulillah. Kan memang disuruh begitu Pak, tapi kalau enggak, jangan nyela siapa kecuali diri kamu celak. Dalam riwayat yang sahih kan seperti itu. Maknanya memang kita disuruh muhasabah. Hati gue udah tawakal belum sama Allah? Hati gue udah taubat belum sama Allah? Hati udah sadar belum? Ujub, ria, sombong itu udah hilang apa belum? Kalau iya, katakan alhamdulillah, maka saat itu Bapak wali Allah. Nah gelar ini permanen apa enggak? Lah enggak lah. Nah kalau malam ini mantep banget jadi wali semuanya pas nyampe rumah, payah amat ini urusan ya. Ya udah jadi bangsat lagi. Lah enggak bisa Pak. Wali itu akan ada sampai hari kiamat. Tapi per individu sifatnya permanen atau enggak ya tergantung. Gitu. Tergantung usaha kita. Ada yang awalnya menjadi wali Allah, akhirnya jadi wali setan. Nah, salah satunya adalah asqonnas, manusia terburuk di korong langit ini, itu pembunuh ontaknya Sayyidina Saleh. Yang kedua, manusia terburuk di kolong langit ini adalah pembunuh Sayyidina Ali, kata Rasulullah. Siapa? Abdurrahman ibn Muljim. Bapak tahu Abdurrahman ibn Muljim? Abdurrahman ibn Muljim adalah min ahadil qurra'il muslimin. Dia termasuk orang yang membaca Al-Quran, yang mantap, apanya mantap. Tapi lihat akhirnya, bukan jadi wali Allah, tapi jadi wali. Pada akhirnya dia membunuh Sayyidina Ali. Maka kata Rasulullah, manusia terhancur, terbobrok dua. Zaman dulu satu, zaman sekarang satu. Zaman dulu yang nyembelih ontaknya Sayyidina Saleh. Nah zaman sekarang yang bunuh Sayyidina itu Abdurrahman ibn Muljim. Awalnya wali Allah, yang akhirnya jadi wali. Iya. Mau begitu? Oi. Nah, iya. Karena kenapa? Karena hati kita itu bukan kita yang megang, bukan kita yang ngendaliin, tapi Allah. Qulubu bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Hati kita itu ada pada genggaman Allah, bukan nama kita. Allah yang ngarahin, Allah yang nyetop, Allah yang kemariin. Maka apa? Minta ke Allah, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Yang membolak-balikan hati, arahkan hati kami ini untuk taat. Kalau itu Allah jawab, maka hati kita ini selalu mengarah ke arah yang baik. Saya tanya, pulang ngaji hati kita kemana kira-kira nih? Hoi, otak bola.
Mulu bola. Kayak bola nyelamatin kita aja. Hah. Hiburan Pak, jangan sampai rusak semuanya. Udah Belanda kalah lagi. Kalau fatwa sebagian saudara-saudara kita orang Syiah, main bola itu haram Pak. Karena itu adalah simbol penghinaan yang dibuat untuk penghinaan terhadap sosok pemuda ahli surga Sayyidina Husain. Abdullah Ziyad itu kan kepala Sayyidina Husain itu dipenggal Pak, ditendang-tendang Pak. Nauzubillahimin, manusia terburuk itu. La'anallahu qatilah Husain. Allah akan laknat siapapun pembunuh Sayyidina Husain. Dan bola itu kan, maka ada sebagian ulama-ulama Syiah itu haram main bola hukum. Tahriman ya, yang benar-benar diharamkan. Mau ngikut mazhab mana nih? Ahli sunnah nggak ada Pak fatwa bola. Ayo mau mana? Ahli sunnah nggak ada fatwa bola. Yang ada sih, ya. Bang Imam? Iya. Belanda kalah enak ya. Paham nggak kira-kira tuh Pak? Ya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita wali Pak. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum. Kalau jadi awliya Allah iya. Lah orang di dunianya kemana aja Allah yang ngarahin. Dia meninggal Allah yang ngarahin. Di alam barzah, di alam kubur orang pada bingung. Lah kagak usah bingung, emang saya mau Allah. Allah yang ngarahin. Udah aman banget. Makanya bahasa Allah la khaufun, enggak ada takut, walahum yahzanun. Takutnya dihilangin sama Allah tuh, ingat. La khaufun walahum ya, dan enggak akan sedih. Enggak akan sedih. Walahum yahzanun. Enggak akan sedih. Jadi kalau kagak sedih apa? Kayak antum nih senang. Senang aja. Kenapa sih Bang senang aja? Senang aja. Punya duit enggak? Oh, berarti wali udah dia. Kenapa Bang senang banget? Bagi ada duit ini Ustaz. Oh. Bagaimana Pak Ustaz Pak Hanafi? Mau nikah katanya. Pak Hanafi jangan ngomong-ngomong gitu. Bagus ini enggak lab. Kalau lab kan nanti istri tahu gimana Pak Ustaz Hanafi, jangan. Udahlah, cukup Bang Imam aja dah main kayak gini, yang Mang Ali itu berdua. Wali. Bisa Pak jadi wali. Apakah kita bisa sampai kepada makam ini? Bisa. Yang nggak bisa itu jadi nabi Pak. Nggak bisa. Jadi rasul nggak bisa. Kalau jadi wali, muktasab. Artinya muktasab bisa diusahakan. Bang Mada, abang saya. Pengen jadi wali? Bisa. Benerin syariatnya dulu, syaratnya tuh Pak. Benerin syariatnya dulu. Pengertian benerin syariatnya bukan berarti kita harus paham seluruh hukum syariat, bukan. Apa yang terkait sehari-hari kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah, salat. Benerin semuanya syariat, aturan-aturan dalam salat. Benerin semuanya. Syariat pahamin, amalin dengan baik, ikutin semuanya apa yang dicontohkan Nabi. Mulai dari luar sampai batin, sampai hati. Hatinya kayak begitu, maka jadi wali. Nah cuman kalau wali mah apa? Biasa Pak. Biasa, dia nggak sadar kalau dirinya wali. Orang pun nggak tahu kalau dia wali. Kayak di sini nih. Siapa yang nyangka kalau Bapak Hambali dia seorang wali misalkan? Kan nggak ada yang nyangka kan? Atau Mang Ali, wali nggak ada yang nyangka kan? Artinya nggak bisa. Dia ini wali, enggak, wali itu hanya Allah yang tahu Pak. Hanya Allah yang tahu. Dan orang-orang yang Allah izinkan untuk tahu. Ayah Rasulullah itu diizinin tahu. Ini orang, ini wali, ini bukan, ini wali. Itu dikasih tahu sama Allah. Illa biiznin sarihin liqulubihim. Hum qiyamun ma'al haqqi azza wa jalla qiyamun ma'a
muqallibil qulubi wal absar. Mereka selalu ada bersama Allah Subhanahu wa taala, selalu ada bersama yang membolak-balikan hati. Ya udah aman banget, Pak. Dia nggak makan dan minum ukurannya izin dari Allah. Izin dari Allah, syariatnya lihat, ya ini halal, haram, halal. Terus ini baik atau enggak? Kan dia nggak punya, nggak tahu, Pak. Dia nggak tahu, Pak. Kita tuh nggak tahu, ini minuman yang saya minum baik apa enggak buat kita. Ukuran kita pertama syariat, ini air halal atau tidak buat saya. Oh, pertama halal, kenapa air putih? Yang kedua, ini air dibagi, bukan nyolong. Ini air dibagi dengan tulus dan nggak nyol, maka secara syariat ini air halal buat saya. Boleh saya konsumsi. Cuman, kan saya nggak tahu apakah air ini baik buat badan saya, buat hidup saya, buat ibadah saya. Kan kita nggak tahu. Semuanya Allah yang tahu. Aulia Allah dibisikin nama Allah, diilhami oleh Allah. Ini baik, maka diminum. Maka lihat, tidak ada satu makanan dan minuman yang masuk ke rongga mulia Sayyidina Muhammad kecuali baik. Kecuali baik. Maka saat wanita Yahudi meletakkan racun di daging kambing, itu Nabi belum nyampe tenggorokan, baru sampai di sini, nggak bisa masuk. Kan kalau secara hukum, ini kambing halal nggak? Halal. Karena Nabi diajak makan kan? Benar nggak? Diajak makan oleh sahabat, sahabat ngasihnya ukuran syariatnya halal nggak itu? Kambing halal. Bukan babi gitu kan? Halal. Terus yang ngasih ikhlas, halal berarti kan? Baik nggak ini buat badan Nabi? Kan Nabi nggak tahu. Nabi nggak tahu lah, yang tahu tuh Allah. Nah maka kekasih Allah berikan. Kalau Rasulullah diberikan wahyu, saat itu dagingnya langsung ngomong, aku terdapat racun. Dilepain nama Rasul, tapi ada beberapa sedikit liur yang ketelan. Maka hampir ahli sejarah mayoritas mengatakan bahwa meninggalnya Rasulullah di usia 63, ini salah satu faktornya secara medis adalah air liur yang sedikit masuk dari racun tersebut. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar. Langsung dilepain sama Nabi. Nah, aulia-aulia Allah juga begitu, Pak. Maka kalau aulia Allah, cirinya itu kagak rakus sama makanan. Emang kayak kita, ngaji malam Kemis, timbang satu malam kagak ada kue. Habis itu pakai makan nasi goreng, buah. Udah, makanya penyakit mulu badan kita mah ya, Pak. Mudah-mudahan Allah maafin kita, Pak. Allah maafin kita. Aduh, romannya jauh jadi wali ini, Pak. Jauh. Kalau itu kalau umpamanya kasih minuman atau makanan, kita tanya dulu bagaimana. Jadi, ya, udah, jangan Bang Napi kalau itu. La tasaluan. Jadi hukumnya kalau itu hukum syariat, Pak. Jadi kalau yang kita maksud tadi ini hukum syariatnya, ya kita standar kita itu memang. Kalau dikasih apa-apa jangan suka nanya. Selain menghargai orang tersebut, ya. Yang kedua, memang Allah larang jangan suka nanya sesuatu yang nanti jawabannya itu bikin kita nggak enak, bikin kita susah. Contoh, Bang Abid ngasih duit ke Ana, Haji, ini duit. Kita pakai nanya, Bid, lu duit dari mana Bang Abid? Enggak, ini wali kota ngasih, misalkan gitu kan. Atau enggak, tadi anak kedatangan garong, dia ngaku garong, cuman anak makan sendiri nggak enak, anak antum kasih anak gitu kan. Nah, kan haram apa halal? Duit orang nyolong. Itu haram, anak tahu haram itu gara-gara apa? Makanya jangan pakai nanya kalau dikasih duit. Lah kalau hukumnya memang begitu, Pak. Nah kenapa memang? Nah ini kan kita semuanya nggak terlepas dari rakus kita, Pak. Dari rakus kita, Pak. Wah duit ini. Hukumnya udah kan? Jangan nanya, ya terima aja kan? Nah kalau kita wali, Pak, itu akan bisa masuk ke kita atau enggak. Kita jadikan makanan, minuman, pakaian. Kalau wali Allah, itu Allah akan berikan ilham. Sampai sesuatu yang kagak jelas begitu nggak boleh masuk ke dalam dirinya. Itu aulia Allah.
Nah, kita hukum syariatnya udah kita jalanin, kita terima. Dah, kita diem. Makan apa kagak, pakai apa kagak ya, pakai. Yaudah, itu menafsu yang ngomong. Kalau aulia Allah mau ditaruh. Maksudnya paham nggak, Pak? Kenapa kita ini masih rakus, Pak? Cuman rakusnya kita ini alhamdulillah masih benar. Kenapa? Masih ada ukuran kita dalam melakukan segala sesuatu apapun, yaitu syariat agama. Ya gitu. Jadi Ustaz Hanafi kalau dikasih-kasih jangan nanya. Kasih makanan. Ini dari siapa? Acara apaan? Siapa yang ngasih? Itu tetangga habis acara sesugihan, ini makanannya sisa. Jadi buat. Ayo bagaimana, Pak? Ayo makannya bagaimana kita? Jangan nanya-nanya. Bang Iqbal juga kalau lagi di jalan gitu, Bang, ada cewek. Bang, tolong Bang, nih Bang ngasih duit gitu. Jangan pakai nanya, cabut udah langsung gas. Jangan pakai berhenti nanya, kamu duit dari mana? Ini jangan. Kalau syariatnya kagak boleh, terima aja, terima kasih. Mudah-mudahan berkah Allah luaskan rezeki jalan. Subul salam pun kalau nerima sumbangan begitu, jangan pakai nanya-nanya. Yang ada orang pakai dasi, pakai ini. Oh iya Pak, silakan. Mau ada apa Pak? Enggak, ini saya mau nyumbang. Oh terima kasih banyak. Udah terima. Bapak dari mana? Nanya itu sih boleh. Dari ini. Ya terima kasih banyak. Oh udah. Ini duit dari mana Pak? Ya pakai nanya. Akhirnya dia terangin kan, ini maaf Pak, saya buat nebus dosa saya korupsi 1 triliun. Ini saya kasih kemarin 100 triliun. Jadi paling kagak kan saya kagak dosa-dosa banget, biar Subul Salam nanggung dosa saya. DKM-nya kebetulannya Bang Imam sama Mang Ali, diterima juga. Biar gas dah, gas. Dosa kalau udah begitu haram nggak? Nah haram, makanya jangan nanya. Ingetin Mang Ali tuh, jangan suka nanya-nanya. Iya, kalau iya gitu kan. Ya memang ya Allah lah lindungi kami ya Allah. Susah, kita nggak bisa Pak, kita itu ngelakuin kebenaran atau apa di hati kita ini nggak bisa. Orang hati kita digenggam sama Allah. Walaupun Allah nggak kita serupain genggamannya seperti genggaman tangan kita. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu nggak bisa diserupai sesuatu apapun yang terlintas dalam hati kita tentang Allah ini, semuanya itu adalah berbeda dari yang kenyataannya. Maknanya Allah tuh yang membolak-balikan hati kita Pak. Yang ngebenerin, ini semuanya itu Allah Pak. Maka kalau udah bener jangan so bener. Kalau udah ibadah jangan sok banget. Udah, ampunin saya ya Allah, maafin saya ya Allah, bimbing hati saya terus ya Allah untuk taat kepada Engkau. Udah begitu. Jangan ngagul aja. Nih gua pulang haji nih, umroh, boy loh. Jangan. Ngeri lah kalau Allah cabut hidayatnya, cabut petunjuknya, sesat Pak. Nauzubillahimin. Ini contoh-contoh yang Allah sudah ya tetapkan dalam sejarah Pak. Baik dari zamannya Sayyidina Adam, Sayyidina Nuh terus ya sampai Nabi kita Muhammad SAW, dan apa saja yang terjadi pada manusia-manusia yang ada di sekitar Nabi kita Muhammad SAW. Awalnya beriman, tapi menjadi ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga ya Allah sampai meninggal kita, Allah wafatkan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekedar info bahwa infak yang dikumpulkan untuk saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina itu update terakhirnya 10 juta sekian. Saya ada di handphone saya lupa bawa. Ya, jadi terakhir Kang Udin memberikan laporan itu sudah 10 juta berapa ratus sekian ini. Insya Allah entah Senin atau hari apa nanti Bang Imam kondisikan untuk bisa mentransfer ke apa namanya? Iya, mudah-mudahan. Jazakumullah, mudah-mudahan Allah jaga ikhlas kita, Allah terima segala amal sedekah kita,
Tidak ada lain ya Allah kami lakukan ini karena mengharap Engkau ridho. Sayyidina Muhammad juga sayang kepada kami karena mereka adalah umat Sayyidina Muhammad yang gak boleh mereka sendiri, yang gak boleh mereka merasakannya sendiri. Siapapun yang melakukan itu maka na'udzubillah Rasulullah tidak akan mengakui kita ya Allah. Terimalah segala amal kami, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.